Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan keterangan atau penjelasan dari hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni pada bab haramnya kezaliman dan wajib mengembalikan kezaliman itu kepada orang-orang yang dizaliminya. Perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Itu sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya zaman bergulir seperti keadaannya pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, yang 3-nya berturut-turut, itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian yang satunya lagi ada Rajab Mudhar, yang berada antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, bulan apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, sehingga para sahabat mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan nama selainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah ini bulan Zulhijjah? Para sahabat menjawab, benar, iya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, fa ayyu baladi hadza? Negeri apa ini? Para sahabat juga menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diam, sehingga kata para sahabat, kami mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut dengan nama selainnya. Bukankah, kata Nabi, ini negeri tanah haram? Para sahabat menjawab, bala, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, hari apa ini? Para sahabat juga menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, sehingga kami, kata para sahabat, mengira Nabi akan menyebut dengan nama selainnya. Lalu Nabi mengatakan, bukankah hari ini adalah hari nahar? Para sahabat menjawab, iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya
darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian, mulia bagi kalian, seperti keharaman hari ini bagi kalian di negeri kalian ini dan di pada bulan kalian ini. Wa satalqawna rabbakum, dan kalian akan berjumpa dengan Rabbnya kalian. Wa yas'alukum an amalikum, lalu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir, saling memukul leher sebahagian kalian kepada sebahagian yang lain. Ala liyuballighi syahidu al-ghaiba fala'alla ba'da man yuballighuhu ay yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah supaya yang hadir mengingatkan kepada yang tidak hadir. Bisa jadi yang disampaikan lebih paham daripada orang yang mendengarkannya secara langsung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikannya? Lalu para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ishhad, ya Allah saksikanlah. Hadis ini kemudian sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelanjutan keterangan dari hadis ini, yang mana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, bulan apakah ini, negeri apakah ini, dan hari apakah ini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak menjawab, lalu mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat ma'ruf bagi mereka itu bulan apa, mereka berada di negeri mana, dan hari itu adalah hari apa. Mereka tidak menjawab, sekali lagi karena adab mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtiramnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sehingga para sahabat mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut dengan nama selainnya. Ini ada faidah kemarin supaya orang yang ada pada saat itu hadir di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka intabihu, supaya mereka memperhatikannya apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ayu baladin hadza, negeri apa ini? Ya, para sahabat tadi menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjawab, alaysa al-baldah, bukankah ini adalah negeri tanah haram? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan alaysa al-baldah. Al-baldah
adalah merupakan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ismun min asna'i Makkah, ya. Salah satu nama dari nama-nama kota Makkah. Ada beberapa nama ya dari nama-nama kota Makkah. Kadang disebut ya Makkah, Bakkah, ya. Kadang dengan ba ya Bakkah, Umul Qura, ya. Ada juga yang menamakan dengan Barrah, Al-Haram, Al-Masjidul Haram, ya. Al-Baladul Amin, kemudian Al-Baldah tadi, Al-Baitul Atiq, Al-Wadi, atau nama-nama yang lain ya dari nama-nama kota Makkah. Salah satunya adalah Al-Baldah. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bertanya, yakni tentang hari. Lalu Nabi menjawab, bukankah hari ini adalah hari nahar? Nah, semua ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan adalah bulan Zulhijjah. Kemudian negeri adalah kota Makkah tadi, ya, tanah haram. Kemudian hari pun adalah hari nahar. Semuanya adalah hurum muhtaramah. Semuanya adalah hurum, ya, yang suci, yang mulia, yang dihormati. Bulan-bulan yang suci, bulan yang mulia, hari-hari yang mulia, negeri pun negeri yang mulia. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada momen yang sangat penting tersebut, di bulan-bulan yang mulia, bulan haram, bulan Zulhijjah, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya kemarin, termasuk bulan sekarang ini, ya, hari ini sudah masuk awal-awal kita di bulan Zulqa'dah. Kemudian nanti ya Zulhijjah, Al-Muharram, 3 bulan yang berturut-turut. Ini bulan yang mulia, bulan yang suci. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya di bulan yang suci, bulan haram, di tanah yang suci, ya, tanah haram. Kemudian di hari yang suci, Yaumun Nahar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syarikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian, suci bagi kalian, haram kalian menumpahkan darah, mengambil harta dengan jalan yang tidak hak, kemudian merobek kehormatan orang lain, ya, sebagaimana kehormatan hari ini tadi, negeri kalian ini dan bulan kalian ini. Fa'akkada alaihimus salatu wassalam tahrima hadhihi salasah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan pengharaman 3 ini: darah, harta, dan kehormatan. Darah, kata beliau di sini, mencakup an-nufus wa ma dunaha, mencakup nyawa dan yang di bawahnya nanti. Kalau sampai membunuh, ya, waliyazubillah, itu adalah dosa besar, apalagi kalau dilakukan di bulan haram ini. Apalagi kalau di tanah haram itu terjadi.
Kemudian apa yang di bawahnya melukai, ya melukai seseorang walaupun tidak sampai membunuh, tapi sampai melukai tubuhnya, sampai meneteskan darah, ya, sampai mematahkan tulang, ini masuk semua ad-dima. Wal amwal, kemudian masalah harta, tashmalu al-qalila wal kathira, mencakup yang sedikit maupun yang banyak. Jangan sampai mengambil harta saudaranya dengan jalan yang tidak benar, baik sedikit maupun banyak. Itu haram, apalagi dilakukan di bulan-bulan haram ini, apalagi kalau sampai dilakukan di tanah haram. Wal a'rab, kemudian kehormatan, tashmalu az-zina wal liwat wal qadhfa, wa rabbama tashmalu al-ghibah was-sabba wasyatma. Kemudian kehormatan, ya kehormatan dirinya, ya, mencakup kata Syekh di sini zina, liwat, ya homo, ya menuduh orang yang melakukan zina atau homo, ya tanpa bukti, dengan 4 saksi, ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan dosa besar, apalagi kalau dilakukan di hari-hari ini, di bulan-bulan haram ini, apalagi kalau sampai melakukannya di tanah haram. Masuk juga di sini kata beliau ghibah, ya mencela, mencaci maki. Ini adalah perbuatan-perbuatan dosa yang merobek kehormatan orang lain. Dia kapan saja adalah dosa, apalagi kalau ghibah, cacian, celaan, bully, ya, dilakukan di hari-hari sekarang ini. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini bulan-bulan haram ini. Fahazil asya'a salasa haramun alal muslimin ayyantahikaha min akhihi al-muslim. Ya, 3 perkara ini haram, ya, bagi seorang muslim untuk merobeknya dari saudaranya yang muslim. Maka tidak halal darah seorang muslim, ya, kecuali dengan 3 perkara. Pertama, karena asaibul zani, ya penzina yang sudah menikah, ya, zina muhsan, dia melakukan perzinahan, atau dia membunuh jiwa juga, atau dia meninggalkan agamanya. Ini yang baru boleh untuk ditumpahkan darahnya, namun yang melakukannya adalah pemimpinnya. Kemudian masalah harta juga maka tidak halal bagi seorang berkenaan dengan harta seorang muslim illa bi tibi namsin minhu, ya, kecuali dengan keredoan hati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar, ya, keredoan hati, ya. Suka sama suka. Ini masalah harta. Baru boleh nanti kalau dengan cara-cara muamalah yang benar, apakah tadi dengan jual beli, atau barangkali nanti dia dengan cara hibah, ya, atau dengan cara dia meminjam. Al-muhim adalah dengan cara-cara muamalah yang dibenarkan. Begitu juga di sini tadi berkenaan dengan masalah kehormatan.
maka tidak halal bagi saudaranya, bagi seorang muslim atau menggibah saudaranya atau menuduhnya. Syekh mencontohkan di sini tentang menuduh. Idza qazafa syakhsan afifan ba'idan anit tuhmah, apabila dia menuduh ya seseorang yang afif, seorang saudaranya, seorang muslim yang menjaga kehormatannya, dia jauh dari tuduhan itu, lalu mengatakan wahai penzina, ya wahai si homo misalnya, atau yang lain-lainnya. Maka di sini yang mengatakan seperti itu dia harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi ini mereka menyaksikan bahwasanya yang dituduh tadi melakukan perzinahan sorihan dengan jelas ya. Ya kalau tidak, kalau memang dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka berarti dia termasuk al-qazif, orang yang menuduh, maka dia akan terkena 3 hukuman. Dia akan terkena 3 hukuman. Yang pertama, dia akan dicambuk ya sebanyak 80 kali. Inilah ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada wajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh al-muhsanat, dalam ayat ini disebutkan perempuan yang baik-baik ya, karena barangkali yang aglabiahnya yang tertuduh itu adalah wanita, tapi bukan berarti yang menuduh laki-laki tidak kena, ya sama. Perempuan yang baik-baik berzina, kemudian mereka tidak bisa atau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi atau mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka sebanyak samanina jaldah, 80 kali cambukan. Ini hukuman yang pertama. Kemudian hukuman yang kedua, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Kalau dia bersaksi di hadapan hakim, maka persaksiannya ditolak. Apakah dia bersaksi berkenaan masalah harta, dia bersaksi berkenaan dengan masalah pertumpahan darah ya, atau dia bersaksi tentang melihat hilal bulan Ramadan, hilal bulan Zulqa'dah, Zulhijjah misalnya, atau dia bersaksi dengan persaksian yang lainnya ya, maka seorang hakim akan menolak persaksiannya. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, maka janganlah kalian terima persaksiannya mereka selama-lamanya. Ini hukuman yang kedua. Kemudian hukuman yang ketiga, orang yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi ini, maka dia menjadi orang yang fasik. Menjadi orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan, yang sebelumnya barangkali dia adalah seorang yang adil ya, seorang yang baik, seorang yang taat gitu. Maka kalau statusnya dia adalah orang yang fasik, maka dia tidak bisa menjadi wali untuk menikahi putrinya, menikahi saudarinya,
kemudian dia nggak bisa maju menjadi imam bagi kaum muslimin, imam salat misalnya, kemudian dia juga nggak bisa untuk menjadi pemimpin mengurusi urusan umat, ya. Kenapa? Karena dia telah menjadi fasik. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Lihat bagaimana di sini ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuduh. Kalau seandainya dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi tadi, walaupun dia min asdaqin nasi, walaupun dia termasuk orang yang paling benar awalnya, orang yang paling jujur, ya, kalau dia sampai menuduh orang lain melakukan zina atau melakukan homo gitu, dan dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka ini tadi ancamannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kehormatan seorang muslim itu adalah suatu yang sangat-sangat harus dijaga. Tidak boleh atau langsung aja mencemarkan nama baiknya tanpa bukti yang sangat jelas, terutama dalam masalah kehormatan seperti berzina ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada kisah ya di sini pada zaman Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala ada seorang yang menuduh ya seorang berzina, kemudian mendatangkan 4 orang saksi, ya minarijal, dari kalangan laki-laki. Lalu Umar bertanya kepada mereka, bertanya kepada yang pertama, tashhadu annahu zina, kamu menyaksikan dia berzina? Dia menjawab iya. Lalu Umar mengatakan, kamu menyaksikan annaka ra'aita dzakarahu fi farjiha ghaiban kama yagibu al-mirwadu fil mikhalah? Lalu Umar bertanya, apakah Anda melihat, maaf di sini agak sedikit kalimatnya agak vulgar ya, tapi kalau dalam masalah ini memang seperti itu ditanya, apakah Anda melihat ya kemaluan laki-laki tadi memang masuk ya kepada yang punyanya perempuan, tenggelam di situ, ya sebagaimana hilangnya, tenggelamnya tutup celak ya ke dalam botol celak gitu ya. Atau dalam redaksi yang lain, sebagaimana timba yang masuk ke dalam sumur gitu. Ya pertama menjawab iya. Yang kedua ditanya juga mengatakan iya. Yang ketiga mengatakan juga iya. Panggil yang keempat, saksi yang keempat. Fatawaqqafa, dia diam yang keempat ini. Lalu dia mengatakan, saya tidak melihat yang seperti itu, saya tidak melihat zina, namun saya melihat yakni ada perkara yang mungkar. Saya melihat laki-laki itu berada di atas perempuan, bergerak-gerak ya sebagaimana seorang suami melakukan terhadap istrinya, bergerak-gerak gitu, tapi tidak melihat zakarnya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar radhiyallahu taala anhu menghukum, mencambuk 3 saksi yang pertama tadi dengan 80 kali pukulan.
li'annahu tabayyana annahu kadzibah, karena jelas bagi mereka yang tiga tadi dusta. Dan Umar melepaskan yang keempatnya karena dia tidak bersaksi seperti itu. Lihat bagaimana masalah kehormatan yang hari ini waliyahzubillah ya, masalah kehormatan saudaranya sangat mudah dia umbar, bahkan di media sosial ya, tuduhan-tuduhan ya tanpa saksi yang jelas, sebagaimana dalam hadis tadi sebagaimana ya telah diperhatikan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini walaupun barangkali dia tidak terkena hukuman cambuk ya, namun dia sudah mendapat ya gelar orang yang fasik, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Ini kalau diterapkan hukum Islam ya. Kecuali ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, kecuali mereka ini tadi bertaubat ya. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya sekedar taubat, tapi wa aslahu min ba'di dzalika wa aslah. Mereka memperbaiki dirinya. 6. Pendapat yang sahih 6. Kalau memang dia bertaubat, maka hilanglah ya predikat-predikat yang ada pada mereka ini. Persaksiannya akan diterima, kemudian hilanglah kefasikannya. Ya, insya Allah inilah pendapat yang sahih dalam masalah ini. Namun ingat tadi, bukan hanya sekedar taubat saja, tapi ada islah. Dia memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Wallahu alam. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya perkara-perkara ini, termasuk tadi adalah dalam masalah kehormatan, maka perkara ini adalah sekali lagi perkara yang tidak boleh ya bagi seorang muslim mudah untuk melanggarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tarjimu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ingatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kembali sesudahku menjadi orang yang kafir. Sebahagian kalian nanti akan memukul sebahagian yang lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena seorang muslim kalau dia sampai sebahagian mereka memukul sebahagian yang lain, ya berarti membunuh sebahagian yang lain, berarti mereka ini kafir. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalalkan darah seorang muslim ya kecuali dia kafir kalau sampai menghalalkan. Karena seorang muslim tidak mungkin dia sampai mengangkat pedang untuk memerangi dan membunuh saudaranya. Karena tidak ada seorang pun yang sampai menghunuskan pedang ya memerangi saudaranya yang muslim ya kecuali al-kafir, kecuali dia kafir. Maka inilah yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, jangan kalian kembali ya sesudahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kafir. Sebahagian kalian sampai memukul, membunuh ya sebahagian yang lain. Nah, masalah ini memang ada rinciannya. Ada rinciannya. Maksudnya bagaimana kalau seorang muslim sampai memerangi, membunuh muslim yang lainnya. Nah, rinciannya di sini berdasarkan dalil-dalil yang ada ya. Kalau seorang muslim memerangi muslim yang lainnya, menghunuskan pedang memerangi muslim yang lainnya,
mustahilan liqatlihi bighairi izni syar'iyyin, menghalalkan untuk membunuhnya gitu. Dia ini menghalalkan darah seorang muslim tanpa ada izin dari syariat. Berarti apa? Ya kufur. Orang ini berarti dia telah kafir, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan suatu yang haram. Darah seorang muslim itu haram ditumpahkan, sedangkan dia menghalalkannya. Ini sisi yang menyebabkan dia kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau dia memeranginya karena takwil, karena apa namanya, dengan alasan kekuasaan, ya, wallahu alam, dia tidak menghalalkan darah seorang muslim, tapi karena faktor yang lain, ini adalah kufur, tetapi kufrun duna kufrin, ya, kekufuran tapi bukan mengeluarkan dari Islam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan ya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, yang ke-10, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika dua kelompok dari orang-orang beriman ya iqtatalu, mereka ya saling memerangi, ya, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini dua kelompok dari orang-orang beriman, menunjukkan bahwasanya apa? Tatkala mereka memerangi tadi satu sama lain, ini belum mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka masih mukmin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka mukmin. Namun mereka melakukan ya perbuatan itu ya tergantung kepada ijtihadnya. Nah, tapi kalau sampai menghalalkan ya darah kaum muslimin, ini yang tadi kufur yang sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau bertanya kepada para sahabat, ya, bukankah saya telah menyampaikan kepada kalian? Bukankah aku telah menyampaikannya? Lalu para sahabat pun mengatakan iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ishhad, ya Allah, saksikanlah. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya untuk menyampaikan syariat ini bagi yang hadir, untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali ya yang menerima, yang mendengar ketika disampaikan ya oleh orang yang menyampaikan, dia lebih lebih paham ya ketimbang dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi. Kenapa? Karena kemampuannya seseorang itu beda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa ilmu dan pemahaman kepada seorang itu berbeda-beda. Namun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya beliau bagi yang hadir untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir agar mereka mengetahui ya syariat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariat ini tersampaikan dan kita punya tanggung jawab, kita dibebani ya punya tanggung jawab untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, tidak seperti orang-orang Yahudi yang mana mereka menyembunyikan ilmu. Adapun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kita diperintahkan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, yang penting dari Nabi,
Maksudnya yang kita sampaikan adalah syariat sahih, valid, itu dari Allah dan dari Rasul, dari syariat, maka itu yang kita diperintahkan untuk menyampaikannya. Kemudian yang terakhir di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat di antara faidah dari hadis ini adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada umat beliau, ya jangan sampai sebahagian mereka memerangi sebahagian yang lain. Kemudian juga di antara faedahnya juga di sini adalah bagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Ya tidak boleh tadi sampai merobek ya kehormatan saudaranya, la sadiqan wala kaziban. Ya, baik yang disampaikan dia tadi benar maupun tidak benar. Tidak boleh. Karena kalau dia sampai mengumbar kehormatan saudaranya, benar memang yang dia sampaikan tadi, ya, dan dia menceritakannya di belakang saudaranya, berarti dia telah menggibahnya. Tapi kalau seandainya yang diceritakan dia malahan dusta, berarti ini dia telah berdusta. Ini lebih parah lagi, dia berdusta atas saudaranya tadi dan dia merobek kehormatannya. Wallahu alam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara barangkali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya, dan juga kewajiban bagi kita untuk memberikan nasihat ya kepada saudara-saudara kita, dan ini merupakan kewajiban bagi kita. Apakah nasihat itu dengan secara langsung ataukah dengan cara yakni dengan kita mengirim surat, menulis ya, dengan mencantumkan namanya kita ya. Kalau itu yang kita lakukan ya, maka berarti kita telah berlepas diri ya. Maksudnya kita telah memenuhi kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada saudara kita yang melakukan kesalahan, bukan dengan kita menceritakan aibnya di belakangnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.